ekonomi Anda, tapi bukan seperti itu yang saya suruh. Ya. Saya stop pembayaran yang bunganya lebih dari 150%. Habis itu Anda negosiasi multiguna dari Home Credit. Ya. Tapi di sini itu bertubi-tubi masuk pertanyaan ke saya. Tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi. Bukan seperti itu yang saya suruh. Ya. Saya menstop bukan berarti saya menyuruh Anda tidak sanggup lagi. Tapi Anda pikirkan dengan logika Anda. Sekarang hutang Anda 20 juta, Anda harus mengembalikan 48 juta. Lebih baik saya sarankan Anda kembalikan yang 20 jutanya. Terserah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, jadi kali ini seperti video saya kemarin saya mengupload tentang stop meminjam dan stop membayar di pinjaman online atau kredit tanpa anggunan multiguna dari Home Credit. Ya, tapi di sini itu bertubi-tubi masuk pertanyaan ke saya. Tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi, tidak sanggup lagi. Bukan seperti itu yang saya suruh. Ya, saya menstop bukan berarti saya menyuruh Anda tidak sanggup lagi. Tapi Anda pikirkan dengan logika Anda. Sekarang hutang Anda 20 juta, Anda harus mengembalikan 48 juta. Lebih baik saya sarankan Anda kembalikan yang 20 jutanya. Terserah mau atau tidak. Ya, bukan tidak Anda kembalikan sama sekali. Ini saya akan di sini hampir seluruhnya menyatakan tidak sanggup. Kalau Anda seluruhnya menyatakan di sini tidak sanggup, ya, itu memang mungkin berdampak pada ekonomi Anda, tapi bukan seperti itu yang saya suruh. Ya. Saya stop pembayaran yang bunganya lebih dari 150%. Habis itu Anda negosiasi untuk pokok yang Anda terima, Anda balikan lagi ke Home. Ya. Jangan Anda jadikan ini aji mumpung. Ini saya akan menjadikan aji mumpung semuanya gitu loh. Wah, untung ini saya nggak bayar lagi. Nih. Bukan seperti itu. Ya. Konsep bukan seperti itu. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum Bang Medi. Selamat siang. Mohon maaf Bang mengganggu waktunya. Saya terikat di pinjaman online Home Credit. Pinjaman saya 42 juta. Saya harus mencicil 48 bulan. Dan total semuanya dari cicilan saya 88 juta. Anda kenapa mau? Kenapa Anda sadarnya setelah uang ini habis? Ya. Kalau didasarkan Anda kena tipu, Anda balikin uang mereka kembali. Berapa yang Anda terima, Anda balikin kembali. Setelah Anda balikin, Anda nggak usah bayar bunganya. Udah, sekarang berapa cicilan yang sudah masuk? Yaudah, Anda lupakan itu. Yaudah, sekarang sisa pokoknya berapa udah Anda bayarkan gitu. Kayak itu caranya. Ya. Tapi kalau Anda jadikan wah, saya nggak usah bayar lagi gara-gara bunganya 150%. Anda kenapa sadarnya baru hari ini? Emang dulu-dulu Anda kemana gitu loh. Jadi makanya berpikir lagi gitu loh. Anda mau melakukan suatu pinjaman, Anda pikirkan bunganya, Anda pikirkan risiko buat Anda gitu loh. Ya. Jangan di saat orang telah memberikan caranya, Anda memanfaatkan itu supaya tidak membayar sama sekali. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, stop membayar jika bunganya tidak manusiawi, seperti itu. Ya, ada juga yang utangnya 10 juta, bayar selama 20 bulan 663.000, itu normal ya, wajar lah. Dia yang tidak, contoh utang Anda 10 juta, Anda harus pulangin 35 juta. Anda harus pulangi 25 juta dengan hutang 10 juta tadi. Tapi kalau dalam koridornya yang masih wajar, ya Anda cicil lah hutang itu. Tapi kalau memang dasarnya Anda sudah tidak sanggup, Anda sudah tidak mampu, bicarakan. Cari titik temunya, Anda datangi. Pihak Home tidak mau melakukan penjelasan. Pihak Home tidak mau memberikan titik terang dari suatu permasalahan. Ya udah, sekarang mereka butuh uang atau tidak? Ya, kita saat ini memang sudah jelas kita tidak akan mampu lagi untuk mencicil misalnya dengan nominal yang seperti itu. Bentuk mediasi kembali, musyawarahkan kembali dengan pihak Home itu. Bukan Anda lari dari kenyataan gitu loh. Ya. Jadi ini saya perhatikan banyak dari teman-teman itu yang saya akan di sini Anda antara mencari solusi sama mencari aman sesaat untuk diri Anda gitu loh. Ya. Jadi makanya
Kalau Anda mencari solusi saat ini memang Anda dibebankan dengan hutang dengan bunga yang cukup fantastis, ya. Mungkin di awal Anda tidak ada titik terang sama sekali atau penjelasan sama sekali dari marketingnya ataupun dari pihak-pihak home-nya sendiri. Anda saat ini masih berkesempatan untuk membicarakan. Sekarang kesanggupan Anda sampai mana? Ya, bukan berarti Anda tidak membayar sama sekali, tidak seperti itu konsepnya. Ya. Ini seakan memanfaat, oh iya benar. Berarti selama ini saya dimanfaatkan, saya selama ini Anda sadarnya kok baru sekarang gitu loh. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Yang Anda cari ini solusi dari masalah Anda atau mengamankan diri Anda saat ini. Ya. Makanya kita itu harus memikirkan segala resiko-resiko ketika kita ingin berbuat sesuatu gitu loh. Jangan Anda tidak bisa terima resikonya, tapi Anda malah berbuat. Ya, ini banyak banget dari teman-teman dari pagi itu serangannya khususnya yang terikat di home credit, Amarbank, Tunaiku. Ya, saran saya saat ini adalah Anda datangi kantor mereka, Anda diskusikan dan Anda mediasikan seperti apa jalannya gitu loh. Ya, meskipun kasus Anda ini tidak akan dibawa ke ranah perdata, tapi Anda kondisikan. Kalau memang Anda tidak sanggup dalam segi bunganya, pasti mereka akan ada jalan lain. Daripada Anda tidak membayar sama sekali. Pasti mereka ada jalan lain. Kalau di tengah situasi seperti ini, kehidupan Anda jauh dari kata ada, ya udah Anda tinggal bicarakan gimana gitu. Ya. Tinggal kita, bagusnya ini seperti apa, harusnya seperti apa. Tinggal penjelasan kita aja gitu loh. Jadi orang-orang tidak merasa Anda melakukan suatu penipuan gitu. Ya. Jadi ini banyak banget. Bahkan dia hutang ada yang 10 juta, bayarnya cuma 16 juta. Itu masih wajar. Yang saya bilang ini tuh lebih dari 100% bunganya ini. Ini yang tidak wajar. Tapi kalau masih berkisaran 40%, 60% dengan sejenis KTA, kredit tanpa anggunan, karena mereka yang paling tinggi bunganya saat ini, itu masih dalam tahapan oke lah kalau saya gitu. Ya. Tapi yang tidak masuk di akal itu kan denda yang atau bunga yang di atas 150%. Hutang 10 juta harus bayar 25 juta. Hutang 10 juta harus bayar 30 juta. Itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Ya. Jadi teman-teman semuanya yang bertanya ke saya di sini, khususnya tentang home credit karena saya mengupdate videonya kemarin, kurang lebih seperti itu jawabannya. Saat ini adalah Anda temui mereka gitu loh. Anda temui, Anda datangi kantor mereka, bicarakan. Kalau memang saat ini Anda sudah tidak mampu, balikin pokok yang Anda terima udah. Tapi dengan syarat Anda harus dokumentasikan. Jangan sampai nanti uang Anda sudah Anda berikan, kenyataannya tidak pihak home tidak mengakui sama sekali. Ini yang rumitnya. Ya. Makanya ketika Anda berinisiatif untuk membalikkan pokok yang Anda terima, dengan konsep Anda harus dokumentasikan. Harus ada hitam di atas putih, penjelasan antara diri Anda selaku debitur dan home credit selaku kreditur. Bukan Anda memanfaatkan sesuatu seperti saya mengupdate video kemarin, saya bilang stop membayar ini jika bunganya tidak manusiawi. Anda tidak memahami dengan benar. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya khususnya seperti itu. Jadi Anda itu jangan mencari jalan, mencari celah saat ini Anda untuk tidak membayar sama sekali, jangan gitu loh. Tapi usahakan dimediasikan dulu, dibicarakan dulu. Kalau misalnya, kalau misalnya memang tidak ada titik temu dari suatu permasalahan Anda, apa boleh buat? Ya. Keputusan ada di tangan Anda. Mau Anda seperti apapun, mau bagaimanapun keputusan ada di tangan Anda. Ya. Kalau memang Anda menyatakan masih mampu, silakan. Dan begitu juga untuk teman-teman yang lainnya yang ingin meminjam di kredit tanpa anggunan atau dana multiguna dari home credit. Ya, jangan pernah mencoba-coba. Tidak ada berkah yang Anda dapatkan. Tidak ada nikmat yang akan Anda temukan. Malah laknatnya yang akan Anda terima. Ya. Tidak akan manusiawi, percayalah sama saya. Karena udah berapa banyak ini teman-teman yang ada di YouTube saya yang terjebak di home credit, rata-rata mengeluh. Tapi yang saya herankan bukan soal keluhan Anda. Anda kenapa mau? Ya. Kalau Anda bilang, saya dijebak Pak, saya nggak tahu karena samar-samar. Tidak ada informasi di awal penjelasan
bahwa penerapan bunga seperti ini, Anda balikin, Anda datangi kantor mereka, Anda jelaskan. Jangan uang ini Anda habiskan baru Anda melakukan suatu penyesalan gitu loh. Ya. Jadi Anda saat ini mencari aman, berlindung di balik sesuatu untuk tidak membayar. Saya tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ya. Tapi yang saya bilangkan, stop pembayaran apabila bunganya lebih dari 150% dan tidak manusiawi sama sekali. Dan di akhir video saya jelaskan, Anda harus nego pokok. Setelah itu setelah Anda. Tapi setelah nego pokok Anda juga tidak mampu juga, itu kembali ke diri Anda. Saya cuma menyarankan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang nyerbu saya dari pagi, yang masuk ke tim saya, rata-rata dari tim dipindahin ke saya semuanya. Ini pertanyaan lebih dari 200 orang tentang Home Credit Indonesia. Semuanya di sini. Ya. Makanya jalannya saat ini adalah, jika memang Anda sudah memutuskan tidak mampu lagi, datangi kantornya, bicarakan, cari solusinya. Kalau memang sudah tidak ada solusinya dari pihak mereka dan mereka tetap ngotot ingin meminta bayaran juga dengan penuh, sementara Anda ingin membalikan pokok yang diterima, keputusannya ada dalam hati Anda. Ya. Yang penting niat baik Anda sudah ada untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi mereka kekeh ingin memeras Anda, ya sekarang keputusan dari tangan Anda. Anda mau membayar orang ini atau tidak sama sekali, itu terserah Anda. Ya. Yang penting silahkan cari dulu solusinya. Jangan berpatokan di satu tempat gara-gara ada suatu video melampirkan stop bayar, Anda cuma ngambil sepenggalan kata untuk Anda berlindung di balik kata-kata itu. Jangan seperti itu. Ya, tunjukkan suatu etikat baik Anda. Kalau dari pihak orangnya tidak mau menunjukkan etikat baik mereka, ya udah balikin ke diri Anda mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, ya udah Anda stop aja. Tapi kalau masih menyatakan mampu, silahkan. Ya, tapi dengan tahapan bunga dan denda yang wajar. Tapi kalau sudah tidak wajar, saya yakin Anda tidak akan mampu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Jangan pernah memanfaatkan sesuatu tanpa Anda berkeinginan untuk mencoba dan mencarikan jalan solusi yang terbaik untuk diri Anda. Gitu. Ya, mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk teman-teman semuanya yang masih ingin konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor yang ada di bawah ini. Ya, jadi jangan panik lagi, jangan stres lagi, jangan sampai utang yang kecil aja Anda pertanyakan juga, utang yang normal aja Anda pertanyakan juga. Jangan seperti itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Hilang, kinilah hilang, sampai baio bagi rasa batenggang, kama batenggang di buah mana putunya cinta. Salah adik manimba